Dan sesuai dugaan, ternyata FOMC Minute sama sekali tidak memberikan perubahan pernyataan apapun karena semua itu terkait dengan rangkuman atau rilis minutes dari yang sudah disimpulkan. Dan jadi kemungkinan potensi berikutnya adalah investor akan menantikan data penting minggu ini terkait dengan sektor pekerjaan, dan itu berarti diawali dengan ADP nanti malam. Oke, kita lihat apa saja yang akan berpotensi menggerakkan market untuk malam ini. Ya, fokusnya tinggal data manufacturer dari Amerika nanti malam. Kemungkinan ini adalah data non-manufacturer dan juga service PMI. Kemudian di hari Jumat tentunya akan ada data US non-farm payroll, tapi selain itu juga di hari Kamis biasanya akan ada data klaim pengangguran mingguan. Nah, terkait dengan hari Selasa kemarin 4th of July libur, dan seharusnya ada data job openings, juga terkait dengan hari Rabunya yang biasanya ada GP employment change. Mau tidak mau sekarang semuanya tumplak di hari Kamis, ada klaim pengangguran mingguan, kemudian juga ada data ADP dan juga job openings. Ya, tentunya kalau misalkan kita bicara tentang data, 1915 adalah data ADP yang paling disoroti pertama kali. Walaupun sebetulnya banyak versi yang mengatakan bahwa ADP ini adalah NFP, cuman bedanya adalah versi swasta. Tapi masalahnya adalah semua market akan kecenderungannya melihat kepada data NFP ketimbang ADP. Tapi tidak apa-apa, data ini juga akan menjadikan korelasinya mungkin bisa memberikan gambaran singkat terkait dengan kondisi pasar pekerjaan. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, data diharapkan mengalami penurunan di angka 228.000 dari sebelumnya 278.000. Tentunya kalau datanya lebih tinggi, berarti otomatis kita akan lihat dolar akan kembali mulai penguatan, dan itu berarti emas ataupun mata uang lain kelihatannya bakal berpotensi tertekan kembali atau mungkin sekedar koreksi. Kemudian aktual lebih kecil dari ekspektasi, tentunya kita akan melihat dolarnya yang akan melemah, dan ini berarti kesempatan untuk emas mengalami kenaikan. Nah, sampai saat ini kita melihat emas bertahan di zona 1917, 1920, dan kita belum tahu arahnya apakah dia akan correctly langsung terjun atau justru itu hanya kesempatan dia untuk terpantau kembali. Karena kalau secara teknikal nanti akan kita lihat kondisi terbaru terkait dengan inverted head and shoulder kemarin. Nah, kemudian tentang initial jobless claim atau data klaim pengangguran mingguan. Tentunya market menginginkan atau bahkan Fed menginginkan data klaim pengangguran yang lebih tinggi. Artinya berharap klaim penganggurannya cenderung meningkat, dan itu berarti dolar akan mulai penurunan sehingga akhirnya emas memiliki kesempatan untuk mulai kenaikan. Demikian juga dengan mata uang lain. Kemudian sebaliknya, kalau datanya cenderung lebih lemah, justru ini akan mengunggulkan kepada dolar dan itu akan berdampak negatif kepada emas dan juga mata uang lain. Ya, dilanjutkan di malam hari, kita akan lihat dari 245 yaitu Service PMI dan Non-Manufacturing PMI ISM. Apa bedanya? Keduanya sebetulnya menunjukkan data sektor jasa. Cuman bedanya adalah mirip dengan kemarin kita bahas terkait dengan NBS PMI Service dari China dan juga Caixin PMI Service dari China. Itu adalah keduanya dirilis dengan satunya adalah official atau resmi pemerintah, yang satunya adalah dirilis oleh survei swasta. Nah, kali ini PMI Service yang dimaksud adalah dari swasta. Dan diharapkan angkanya turun di angka 54,1 dibandingkan sebelumnya 54,9. Sementara data resmi dari ISM menginginkan data tersebut justru naik di angka 51,0 dari previousnya 50,3. Oke, ini agak sedikit berlawanan, tapi tidak apa-apa. Mana yang akan dipegang? Saya lebih pegang tetap kepada ISM Non-Manufacturing PMI karena itu yang paling bisa dibilang mungkin menjadi patokan bagi Fed tentunya. Walaupun dengan catatan pula bahwa survei swasta kecenderungannya mereka akan mencakup semua perusahaan. Jadi kita akan lihat di situ data yang lebih lengkap apakah menggigit terhadap market atau tidak. Kalau misalkan data diperkirakan naik, maka kemungkinan posisinya dolar akan mulai penguatan, dan itu berarti emas ataupun mata uang lain akan berpotensi turun. Dan sebaliknya kalau ternyata data aktualnya lebih kecil daripada ekspektasi, kita boleh berharap dolar akan berbalik turun dan emas siap-siap untuk tembus kembali mungkin atau bahkan sekedar menguji 1930-1934. Kemudian terkait dengan apa yang terjadi dengan BOE, kelihatannya suram sekali dan pound sterling gagal untuk lanjutkan kenaikan di atas 1.2840, bahkan kemarin pun tertahan di 1.2730-an. Oke, ini catatan yang penting teman-teman. Dari JP Morgan menganggap bahwa kondisi ini adalah PR utama yang mungkin menjadi concern bagi para petinggi BOE. Ya, setelah kita ketahui bahwasannya ada terjadi perbedaan pendapat di antara para pembuat kebijakan BOE
tentunya ini merefleksikan ada keraguan untuk penindaklanjutan. Inflasi jelas itulah PR utama dari semua bank sentral yang sampai saat ini belum menemukan sampai target 2%. Bahkan BOE atau dalam hal ini adalah Inggris, inflasinya masih tetap stagnan di angka 8,7%. Dan PR utamanya itulah yang harus ditekan oleh BOE. Masalah utamanya adalah mereka serba sulit. Kalau mereka terlalu naikkan suku bunga terlalu agresif, efeknya adalah ekonomi yang terlalu melambat. Walaupun dalam beberapa bulan terakhir kita melihat data ekonomi yang kecenderungannya harusnya lebih kuat dibandingkan negara lain. Tapi penguatan tersebut justru dilematis karena semakin kuat data, semakin solid terutama pasar tenaga kerja, tentunya membuat BOE PR utamanya adalah untuk menekan inflasi. Dan JP Morgan melihat hal tersebut memungkinkan memaksa BOE untuk mendorong suku bunga sampai level 7%. Dan ini adalah isyarat yang agak berbahaya karena otomatis dipandang bisa memicu resesi bahkan ekonomi yang lebih sulit untuk Inggris. Ya, dari FOMC Minutes, lalu kemudian menjelang penutupan sesi New York kemarin, kita melihat pernyataan dari John Williams, salah satu presiden Fed dari New York. Dan apa yang dikatakan? Sebetulnya saya menilai ini ada kisi-kisi yang memungkinkan dia beralih kepada mendukung menghentikan laju kenaikan atau bahkan mungkin slow down. Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini? Pernyataan ini mengungkapkan bahwa John Williams cukup terbuka. Walaupun dia tetap hawkish mendukung kenaikan suku bunga lanjutan 2 kali sampai sisa tahun 2023, tapi dia juga tidak tertutup kemungkinannya untuk mendukung kalau memang diperlukan untuk mempertahankan suku bunga lebih lanjut atau bahkan menghentikan siklusnya. Tapi dengan catatan, semuanya bergantung kepada data. Itu sebabnya saya selalu mengingatkan dan kembali mengingatkan kepada Anda, minggu ini perhatikan data yang lebih spesifik dari pasar tenaga kerja. Ada ADP, ada NFP di hari Jumat, dan di Selasa depan, kita tanggal 12 Juli, kurang lebih kita akan lihat data inflasi CPI. So, kurang lebih 2 atau bahkan 5 hari ke depan. Itu adalah fokus utama, terutama untuk emas dan juga pasar saham. Dan akhirnya, kunci utamanya tetap kita harus menunggu sampai hari Jumat, tapi data nanti malam kemungkinan agak relatif mix, dan saya pikir memang kesempatannya untuk emas ataupun produk lain mengalami koreksi terlebih dulu sebelum akhirnya kita akan mendapatkan potensi rebound kalaupun itu terjadi dengan kejutan dari data non-farm payroll besok. So, kita lihat dari kondisi teknikal di video berikutnya.